الحمد لله وعلى آله الله. أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لي. لا تريد أن يرجع الله. لماذا؟ لعل الله أكبر. سيخفف عني بعد الموت. Untuk saat mata ini besar masuk. Adakah anak kecil ujuk-ujuk hafal Injil? Ada? Belum ada. Adakah anak kecil 3 tahun 4 tahun hafal buku teks biologi? Yang satu huruf pun gak ada yang salah. Ada nggak? Adakah anak kecil ujuk-ujuk hafal lagu Maria Mercedes? Nggak ada. Adakah anak kecil yang hafal lagu The Beatles sejak lahir? Nggak ada. Tapi anak kecil dengan kuasa Allah, bapaknya Katolik, ibunya Katolik, bisa hafal Quran. Terus gimana? Menyerah kepada Allah sekarang juga. Ini mujizat akhir zaman. Ya, di Tanzania, di Australia, di Canberra, di Australia ini setiap tahun 30 orang wisuda hafiz Al-Quran di satu masjid. Australia. Nah, kita yang habis Quran diundang karena ke Australia, ke Korea, ke Jepang menjadi imam-imam di masjid di sana. Di Jepang setiap hari 5, 6, 7 orang masuk Islam. Mereka udah bosan ya Mbak, matahari, bosan ya. Kenapa makan seperti ini? Berbondong-bondong masuk Islam. Di New York teman saya masuk lalu di Pakistan juga Pak Syamsi Ali, ya, itu puluhan orang per tahun wisuda hafiz Al-Quran anak-anaknya. Nanti insya Allah tahun 2000 sekian di masjid ini akan hadir nih setiap tahun 3 orang anaknya habis Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kapan? Bapaknya dulu nih ya. Pak Ustaz, saya mau susah banget karena hafal Quran. Kenapa? Ibu hafal berapa juz? Enggak sih, nggak bisa. Bapaknya dulu ngafal, ibunya dulu menghafal. Maka kalau berikan karunia kepada anaknya, satu mujizat. Ya, ini nggak bisa dipelajari. Orang Tanzania ujung-ujung hafal Quran nggak bisa dipelajari. Ini udah kuasa Allah dan keajaiban Allah, dan bukti bahwasanya bertobatlah kepada Allah, kembali kepada Allah. Orang Riau tadi saya ketemu di Riau di Pekanbaru, ya, anak kecil 5 tahun hafal Quran sekian juz. Saya tes 1 ayat bisa. Alam naj'al mihada diterusin sama dia. Kemudian misalkan saya baca wal jibala autada terusin sama dia. Subhanallah. Pak, Bapak mau lagu apa? Mau Sudes, mau Sure, mau Al-Mumini? Sudes. Ngaji ya Sudes. Subhanallah, anak kecil 5 tahun. Pak, saya sekarang bahkan bisa ceramah bahasa Arab. Coba ceramah dia pakai bahasa Arab. Subhanallah, siapa yang ngajarin? Udah ya, saya pun takluk, tunduk ya Allah. Tidak ada cara lain lagi selain kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langkah awalnya kembali kepada Al-Quran. Nah, yang kedua, kita nih yang bukan ulama, bukan ustaz, bukan tuan kiai, bisakah kita menjadikan anak kita hafal Quran? Bisa nggak? Bisa. Dengan syarat kemampuan, kemudian nanti ada syarat-syaratnya. Nah, ulama zaman dahulu mereka mentraining, mendidik anak-anaknya hafal Quran dulu. Imam Syafi'i usia 7 tahun hafal 30 juz. Usia berapa? 7 tahun. Imam Syafi'i. Adakah di antara kita yang usia 7 tahun hafal 30 juz? Boro-boro 7 tahun hafal 30 juz, kita udah 70 tahun belum bisa ngaji. Ngaku-ngaku doang, penganut mazhab Imam Syafi'i, ngaku-ngaku doang. Jadikan dong anaknya hafal Quran usia 7 tahun. Usia 9 tahun hafal kitab Muwatta Imam Malik. Besok ngaji sama Imam Malik, bukunya sudah hafal. Subhanallah. Satu sifat ya dari sifat Imam Syafi'i, kalau dijadikan buat para pelajar. Besok dia belajar matematika, sudah hafal bukunya. Besok dia kuliah biologi, sudah hafal bukunya. Besok dia ada acara apa, sudah hafal bukunya. Nah, adakah di sini sebelum acara menyerah kepada Allah sudah hafal, baca dan buku menyerah kepada Allah sekarang juga? Nah, ya.
Itu sifat-sifat Imam Syafi'i. Sebelum ketemu guru, dia hafalkan dulu bukunya. Ibnu Khaldun, Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Biruni. Mereka sejak kecil hafal Quran terlebih dahulu dan pakar dalam bidang ekonomi. 300 tahun sebelum Adam Smith mengeluarkan The World of Nation, Ibnu Khaldun sudah bikin kitab Al-Muqaddimah. Ibnu Sina hafal Quran 5 tahun dan pakar dalam bidang kedokteran. Al-Khawarizmi, Al-Kindi, mereka hafal Quran dulu kecil. Kemudian pakar fisika, pakar matematika, pakar ilmu pemerintahan. Subhanallah. Nah, kita kebalik, mohon maaf. Kita udah S1, udah S2, udah MBA, udah MSc, nggak bisa ngaji. Nah. Padahal man arada dunya fa'ali bil ilm wa man arada al-akhirah fa'ali. Pengen dunia hendak dengan ilmu, pengen akhirat hendak dengan ilmunya. Wa man arada pengen dua-duanya hendak dengan ilmunya. Nah, mudah-mudahan nanti nih ya, kita udah terlanjur deh. Nasi sudah jadi bubur. Anak keturunan kita jadikan dia hafal Quran dan S3 biologi. Subhanallah. Jadikan dia hafal Quran, ngerti hadis dan S2-nya sains. Dia hafal Quran, ngerti hadis, S3-nya bidang teknologi dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Ya. Jadikanlah Al-Quran sebagai penting dan mendesak. Kalau kita nggak bisa memindahkan Al-Quran hafalan itu ke keadaan pertama, mustahil impiannya akan terwujud. Ya, mungkin selama ini Al-Quran tidak penting, Al-Quran tidak mendesak. Al-Quran hanya menjadi mahar ketika kawin doang. Habis nikah disimpan tuh di atas meja, tertutup sama debu. Ya Bu ya, ya saya terima nikahnya dengan mahar, seperangkat alat dan Al-Quran, udah nggak dibaca lagi. Padahal jadikanlah di wadah pertama, penting dan mendesak. Ya, kalau kita nonton sinetron, penting nggak nonton sinetron? Mendesak nggak? Udah. Ya, kalau kita lihat menghafal Quran, mau menghafal Quran, mau nonton sinetron. Nah, pindahkan dulu, penting dan mendesak. Nonton bola 2 jam, jam 2 malam, penting nggak? Mendesak nggak? Penting buat yang hobi bola. Ya, dia ketinggalan Manchester United, serasa kiamat dunia ketinggalan. Kenapa? Buat dia nonton bola adalah penting dan mendesak. Rugi dia kalau tidak nonton bola. Jam 2 malam bangun sholat 2 rakaat tahajud 5 menit, bisa nggak? Kenapa? Belum penting, belum mendesak. Maka diuji sama Allah. Ya kan dikasih lagi banci, ujian lagi. Kenapa? Kembalilah kepada Al-Quran. Selama kita tidak bisa memindahkan Al-Quran sebagai suatu penting dan mendesak, maka selama itu pula Al-Quran hanya menjadi pajangan saja. Satu ya, kalau sehari 1 ayat, insya Allah 17 tahun 7 bulan hafal 30 juz. Kalau 1 hari 1 ayat. Misalkan, Pak, usia saya sekarang 25 tahun atau 30 tahun, ditambah 17 berarti usia 47 tahun bisa hafal Al-Quran. Kalau 1 hari hafal 1 ayat. Pak, sibuk Pak, nggak bisa deh. Oke deh, 1 baris 1 hari. Kalau 1 hari 1 baris berarti 24 tahun bisa hafal Al-Quran. Sekarang usia 30 ditambah 24, 54 tahun hafal Quran. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya, ada caranya. 1, harus punya waktu. Luangkan waktu untuk Al-Quran. Ada waktu mah, semua orang sibuk ya. Yang tidak sibuk, yang tidak bisa mengatur waktu. Nah, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai prioritas, maka ada waktunya. Apakah habis subuh 30 menit, menjelang asar kah, menjelang zuhur kah, ada seperti itu, bisa terjadi. Bahkan saya punya santri online di Papua, di Riau, di Makassar, hanya dengan telepon saja, nggak pernah ketemu, bisa hafal 2 juz. Seminggu 2 kali di telepon bisa. Karena apa? Mau memprioritaskan Al-Quran. Yang kedua, punya semangat juang, harus punya semangat. Bahwa saya pengen kembali kepada Allah, pengen ngapal Al-Quran, harus ada. Kalau mundur semangat akan mudah, kalau tidak semangat udah hilang lagi. Yang ketiga, punya guru. Bapak Ibu semua, silat ada gurunya. Karate ada gurunya. Piano ada gurunya. Hafal Quran
Masa nggak ada gurunya? Cari guru. Bahasa Inggris 3 juta murah, les piano 2 juta murah, ngaji 10 juta, 3 juta, aduh tak dulu. Bahkan buat Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, khawatir mengurangi keikhlasan Pak Ustadz. Masya Allah. Nggak bisa ya. Ya, ikhlas mah di hati bukan di dompet. Nanti baca buku fikih ekonomi Umar, saya simpan di belakang. Umar menggaji guru ngaji di Madinah 14 abad lalu sebesar 15 dinar per bulan. Cek bukunya, kalangan Dr. Jaribah, fikih ekonomi Umar. 15 dinar, 1 dinarnya 4,25 gram emas. 1 gram emas sama dengan 500 berapa ya? 30.000 ya. Kali 4,25 gram. 1 dinar 2,3 juta. Umar bin Khattab ngasih guru ngaji di Madinah. Dia ngajarin banyak mualaf di Madinah masuk Islam. Dia jalan tuh, Alif Jabra, Alif Darwin, Alif Paseo, Ayut, Alif pelan-pelan. Karena dia punya anak, punya keluarga, disantunin sama Umar. Udah fokus ngajar, dikasih berapa? 15 dinar koin emas sebulan. 15 dinar dikali 2,3 juta. Berapa tuh? Berapa? 35 juta. Gaji guru ngaji zaman Umar bin Khattab. Kalau guru ngaji gajinya 35 juta per bulan, kira-kira ngajarnya khusyuk nggak tuh? Khusyuk dia, fokus di santri saya. Ya. Di Brunei 2008 saya kesana. Paci itu kereta punya siapa? Punya marbot, masya Allah. Marbot punya sedan. Emang berapa Pak Cik kalau 1 bulan? Oh, marbot di sini dapat 3.000 ringgit lah per bulan. 3.000 ringgit dikali 10.000 sekarang Brunei. Berapa itu? 30 juta. Gaji marbot di Brunei. Kira-kira kalau marbot dapat 30 juta per bulan, dia khusus nggak bersih masjid? Khusus. Kalau imam berapa imam masjid? Imam masjid 5.000 ringgit per bulan di Brunei. Dikali 10.000, 50 juta. Kira-kira kalau imam dapat 50 juta per bulan, khusus nggak imamnya? Khusus. Khusus insya Allah. Ya. Nah, Umar bin Khattab pun menghargai. Jadi kalau kita masih penghasilan di bawah 30 juta per bulan, mendingan jadi marbot di Brunei. Memang kita dimiskinkan, dimiskinkan, dibikin miskin umat Islam. Ya. Ini di babnya Mas Iko, bagaimana orang miskin dari kaya raya. Dituju kejawan rezeki nanti. Intinya punya guru dan dihargai. Ya. Guru bahasa Inggris 1 juta murah, guru les piano 1 juta murah. Ustadz guru ngaji, seikhlasnya aja ya, Mas. Kalau ustadznya datangnya naik sajadah terbang. Kemudian duduk, nggak kelihatan makan, nggak kelihatan minum. Ya zikir subhanallah, kenyang, subhanallah, senang. Ya. Nggak usah dikasih apa ustadznya, nggak usah. Kenapa? Dia nggak perlu lagi, ya. Ilmunya udah tinggi itu. Ya. Pak, ke Jakarta Selatan, naik permadani. Kalau ustadznya masih naik motor, guru ngajinya masih makan beras, makan nasi, hargailah dia. Di Pakistan walaupun negeri miskin, itu ustadz dijamin. Di Madinah, teman saya imam di Madinah 100.000 real per bulan. 100.000 dikali 2.500, 250 juta gaji salah satu masjid imam di Madinah. Berapa santunan buat imam masjid di sini? Dibikin, ya, biar nggak Pak Urur udah imam, nggak dibikin, harus ada nih, fardu ain, harus ada imam masjid di tempat kita. Kalau nggak ada semua berdosa. Harus dia hafal, harus dia ngerti tajwid, ngerti ilmu agama, harus ada orang imam. Dan marbot, mohon maaf, kalau kita menggaji marbot lebih rendah daripada office boy, menurut saya kurang menghargai. Marbot di masjid-masjid yang full time 24 jam, ya kan? OB cuma jam 8, jam sekian segitu dapatnya. Marbot masjid Pak, masya Allah. Dihargailah marbot masjid. Jadi setelah ini marbot pada senang nih, alhamdulillah kata marbot ya. Yang ketiga, yang keempat punya target.
target umur saya 20 tahun, saya pengen hafal Quran usia berapa? Harus punya. Saya usia 30 tahun, bisa nggak hafal Quran? Bisa. Kapan? Bisa. Kemudian punya komunitas. Di Makassar ada komunitas dokter hafal Quran, alhamdulillah. Ya, dokter spesialis mata, dokter paru-paru, mereka kumpul, alhamdulillah teman saya hafal Quran seorang dokter. Nah, mulai nanti bikin komunitas karyawan di Kementerian Perhubungan yang hafal Quran sekian orang, subhanallah. Harus semangat, harus ada teman-teman. Kalau nggak teman akan susah. Ini udah tadi. Nah, ini saya punya metode 3 jam hafal 30 juz. Ya, 3 jam hafal 30 juz. Nama suratnya doang. Ayo, surat nomor 1 Al-Fatihah, 2, 3, 4, 5, Al-Maidah 6, Al-An'am 7, Al-A'raf 8, Al-Anfal 9. Ya udah, kita belum bisa hafal isi Quran, kita hafalin nama-namanya deh. Setelah hafal nama surat, insya Allah hafal isi suratnya. Nah, saya punya metode nih, ya. Dengan metode otak kanan cerita hafal nama-nama surat. Contoh, Hud dan Yusuf berlindung dari petir. Ibrahim berlindung di pegunungan Hijr. Ini surat nomor 11 sampai 15, gampang. Cuma 1 kalimat. 1, 2, 3 baca. Hud dan Yusuf berlindung dari petir. Ibrahim berlindung di pegunungan Hijr. 11 Hud, 12 Yusuf, 13 petir Ar-Ra'du, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr. Gimana ceritanya? Hud dan Yusuf berlindung dari petir, Ibrahim berlindung di pegunungan Hijr. 16 lebah memulai perjalanan malam menuju Gua Al-Kahfi bersama Maryam dan Toha. Ini nomor 16 sampai 20. 16-nya An-Nahl, 17 Al-Isra, 18 Al-Kahfi, Maryam, Toha, 19, 20. Gampang ya. Ada CD-nya, tinggal ditahan saja. Ini sudah dipakai di Mas Mono, kemudian si Mona Ratuliu dan tim Mas Iko Pasyafi pun mendukung program ini ya. Hafalan dulu nama-nama suratnya. Setelah hafal nama suratnya, semangat. Oh, saya pengen hafal Yasin. Oh, saya pengen semangat hafal Tawaf dan sebagainya. Nah, ini perkembangan kali di Nabi Muhammad SAW. Sampai jam berapa biasanya? Tadi ya, waktunya sudah selesai. Sekian dari saya. Ada baiknya dari Allah dan kurang dari diri saya pribadi. Insya Allah di lain dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.